فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Punya raja yang Nabi SAW kirimkan surat yang dia balas dengan santun dan baik. Dia mengatakan, keselamatan semoga selalu bersama dengan anda. Maaf, isinya begini, dari Muqaykis, penguasa Kipti atau Mesir, kepada Muhammad utusan Allah. Dia akui itu. Dan sampai hari ini tentu surat-surat ini masih ada teman-teman sekalian dalam naskah-naskah aslinya ya, ditulis di atas kulit-kulit hewan. Keselamatan semoga selalu bersama anda. Telah tiba kepadaku surat anda dan aku telah membaca juga memahaminya. Aku mengutus seorang wanita terbaik Kipti dari Mesir yang memiliki kedudukan yang tinggi di kaumnya sebagai hadiah, juga seekor kuda pilihan agar anda menungganginya. Nabi SAW lalu menerima hadiahnya dan menikahi Maria Kiptia yang dikirim oleh Muqaykis dan dikarunia seorang anak yang bernama Ibrahim. Tentu Ibrahim meninggal masih kecil, belum 3 tahun sudah meninggal. Nabi SAW lalu menceritakan tentang Al-Muqaykis kepada para sahabat. Kalau bukan karena Muqaykis khawatir kerajaannya akan diserang dan diambil alih oleh bangsa Romawi, maka pastilah ia akan masuk Islam. Di sini pelajaran penting teman-teman sekalian. Sekali lagi subhanallah, urusan dunia telah mengalahkan akhirat orang-orang ini. Hanya kena menunggu, mencari jabatannya, hanya kena takut meninggalkan pekerjaannya, hanya kena takut tidak menikah sama si fulana, maka akhirnya dia menjual imannya. Padahal semuanya itu akan datang kalau dia beriman kepada Allah SWT. Kerajaan akan diberikan, kekayaan akan diberikan, pasangan akan diberikan. Dan memang justru yang kualitasnya sekualitas orang-orang yang mendasarnya sudah beriman. Artinya orang yang menjaga diri. Ya. Saya kadang-kadang kalau menasihatin ikhwah-ikhwah yang memang masih belum menikah, saya mengatakan jaga istiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, jaga hubungan yang baik. Tentu ini bukan cuma ikhwah, akhwatnya juga kalau yang mendengarkan perlu mengetahui masalah itu. Kita kalau menjaga hubungan kita kepada Allah Azza wa Jal, ya, baik ibadahnya, istiqamah saja dalam kebaikan-kebaikan tersebut, maka Allah akan utus nanti pasangan yang seperti itu, seperti kita. Tidak usah khawatir, insya Allah Allah akan utus. Tapi kalau kita justru berbeda, bukan di jalan itu, maka Allah akan datangkan juga orang-orang yang sejalan dengan kita. Jauh dari agama. Lalu kita harapkan nanti anak-anak kita bisa hafal Quran, anak-anak kita bisa tutup aurat, anak-anak kita bisa jaga sholat. Tidak bakal terjadi dari wanita atau laki-laki yang jauh dari agama. Allah SWT akan datangkan, yang penting istiqomah saja. Karena manusia keadaannya cuma 4. Dia dalam keadaan benar, tinggal istiqomah saja. Kalau antum sekarang sudah merasa, sudah tutup aurat, sudah cari pendapatan halal, berusaha istiqomah dalam ibadah-ibadah, Allah perintahkan meninggalkan yang dilarang, maka tinggal istiqomah saja. Tinggal istimrar dalam bahasa Arab. Udah lanjutin aja sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin dalam ayat. Sembahlah Tuhanmu sampai keyakinan atau sampai kematian datang padamu. Yang kedua, orang yang sedang bermaksiat. Kalau antum sedang dalam posisi ini, segera bertaubat. Yang ketiga, orang yang sedang melimpah nikmat, maka tugasnya bersyukur. Yang keempat, terakhir, orang yang sedang diuji oleh Allah, maka sifatnya atau harusnya bersabar. Ini keadaan saja. Tapi yang saya ingin tidak berikan teman-teman, poin pertama, perlunya istiqomah. Jangan pernah lihat kebenaran dari siapa datangnya. Ya. Tapi sudah sampaikah kepada kita atau belum? Kalau sudah sampai untuk kebenaran teman-teman, tidak usah lihat siapa yang ngomong. Mau anak kecil, mau orang dikenal atau tidak dikenal, mau orang tua, pokoknya intinya kebenaran. Dan benar hanya qala Allah, qala Rasul. Allah dan Rasulnya sudah menyampaikan masalah itu. Karena tidak ada yang lagi ya, mengalahkan kedudukan Allah dan juga utusannya. Yang selanjutnya teman-teman sekalian, surat Nabi SAW diutus kepada Najasyi. Tapi ini bukan Najasyi ya, Ashama radhiyallahu anhu yang sudah meninggal rahimahullah. Karena waktu itu dia sudah meninggal, Ashama ini yang beriman di tangannya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setelah dia meninggal digantikan oleh seorang raja juga dapat julukan Najasyi. Karena zaman dulu julukan-julukan ini julukan induk. Seperti misalnya Raja Persia diberikan istilah dengan Kisra. Nanti Kisra itu punya nama-nama lagi di bawahnya. Seperti Kisra yang ditaklukkan di zaman Umar bin Khattab namanya Anusinwan. Terkenal dengan kerajaan besarnya. Tapi dia induknya namanya Kisra. Romawi seperti Herakl tadi, istilah induknya adalah Kaisar. Kemudian Raja Yaman Tubba. Raja Afrika, waktu itu pusatnya di Ethiopia, adalah Najasyi, Raja Mesir Fir'aun, gitu kan? Maka ini semua istilah-istilah yang digunakan
untuk wilayah-wilayah tersebut. Tentu istilah Fir'aun sudah hilang setelah meninggalnya Ramses kesekian ya, saya tidak hafal Ramses keberapa yang memang tenggelam di zaman Nabi SAW, tapi induknya namanya Fir'aun. Semenjak itu istilah Fir'aun terhapus dari raja-raja Mesir karena dianggap sudah binasa dengan meninggalnya orang itu. Tapi pada saat itu Najasyi yang ini tidak beriman kepada Nabi SAW karena dia bukan seorang pendeta, tapi dia juga tidak menolak. Surat setelahnya, dan ini surat yang masyhur sekali, sangat besar, adalah surat kepada Raja Kisra, ya, Kisra Persia, dan rajanya itu bernama Barwiz. Nabi SAW mengutus ke sana Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu kepada Barwiz, dan isi suratnya adalah Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad utusan Allah kepada Kisra Agung, Raja Agungnya, Kisra Agung Barwiz. Jadi sebenarnya suratnya ini ada, tapi ulama-ulama sejarah tidak menukil semuanya karena yang masyhur adalah baru dibaca sampai situ, tiba-tiba si Barwiz ini suruh berhenti. Ya, suruh berhenti, nggak boleh, jangan dilanjutin. Siapa orang ini berani-berani menulis di surat namanya dulu belum namaku? Jadi orang yang sombong sekali. Maka ada dua riwayat. Riwayat yang pertama yang masyhur adalah dia pun merobek surat Nabi alaihissalatu wassalam, yang kata Nabi SAW, mazzaka risalati mazzakallahu mulkah. Dia telah merobek suratku, maka Allah pun akan merobek kerajaannya. Ada riwayat yang lain juga menjelaskan dia membunuh utusan Nabi alaihissalatu wassalam. Dia membunuh utusan Nabi alaihissalatu wassalam. Yang jelas Barwiz ini teman-teman sekalian, dia merasa dirinya raja yang sangat kuat, gitu kan. Maka dia lihat Madinah, dia tanya-tanya dari mana tuh yang mengaku Nabi, dari kota Madinah. Madinah itu di mana? Dia nggak tahu Madinah itu kampung kecil, gitu kan. Maka seperti mungkin Amerika sekarang disurati oleh salah satu kampung kita di Indonesia, gitu kan. Suruh tunduk. Ya. Maka dia, siapa ini? Mana Madinah itu kecil? Udah nggak usah utus pasukan. Ada satu orang namanya Bazan. Bazan ini kebetulan dia adalah gubernurnya Kisra di wilayah yang dekat sekali dengan Jazirah Arab. Dia perbatasan Jazirah Arab sama Irak, gitu kan. Maka dia kirim surat ke Bazan. Bazan, tangkap tuh orang yang mengaku Nabi, bawa ke saya. Tidak usah saya kirim pasukan jauh dari sini. Dengan kesombongannya gitu ya. Maka Bazan pun meneliti Madinah. Madinah ini kampung kecil, mereka punya peta, nggak ada kekuatan di sana. Mereka tahunya itu. Untuk apa kirim pasukan? Lalu Bazan mengutus 2 orang saja. Kepala prajuritnya, panglima perangnya datang ke sana, bawa tuh Muhammad ke sini. Siapa orang itu tuh? Mengancam-ancam Kisra gitu. Datanglah 2 orang ini. Ada banyak riwayat kisah berhubungan dengan mereka berdua. Waktu mereka datang ke Madinah dengan baju perangnya segala macam. Terus kumisnya mereka tuh tebal, besar, dan dimuter-muter ini. Nabi SAW waktu mau ketemu sama mereka, lihat, langsung Nabi mengalihkan wajahnya. Kata Nabi SAW, sungguh buruk penampilan kalian. Gitu. Kata Nabi SAW, siapa yang menyuruh kalian begini? Kata mereka berdua, Tuhan kami, Kisra, yang suruh. Semua orang Persia itu suruh potong jenggotnya, suruh biarin kumisnya. Dan makin tebal, makin punya kedudukan. Gitu kan. Maka kata Nabi SAW, sungguh Tuhanku, karena kan mereka bilang Tuhan kami Kisra. Kata Nabi SAW, Tuhanku menyuruh aku selain itu. Kami disuruh memelihara jenggot dan menghabiskan kumis kami, atau memotong kumis kami. Itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka akhirnya kedua orang ini duduklah, mengatakan, ada penterjemahnya, siapa kamu ini hai Muhammad? Nabi SAW jelaskan, saya adalah utusan Allah, saya begini, saya begini. Apa ajaranmu? Ajaranku begini dan begitu. Ajaran tauhid, mengesahkan Allah, yang menyempurnakan ajaran risalah nabi-nabi yang lain sebelumnya, disuruh sholat, dilarang zina, larang ini, larang itu, disampaikan semua syariat. 2 orang ini, karena bukan ahli kitab, tidak faham. Mereka penyembah api gitu kan. Mungkin kalau bicara sama Nasrani masih nyambung masalahnya, tapi ini nggak nyambung. Maka dia bilang, sudahlah. Sekarang begini Muhammad, daripada Kisra kirim-kirim jauh pasukannya besar di sini menghabiskan kota kamu, ikutlah sama kami. Kata Nabi SAW, sebentar dulu. Kalian tahu kampung saya, ini kota ini, sudah tahu tempatnya. Tahu rumah saya, ini masjid saya, ini rumah saya nggak akan kemana-mana. Kalian mau tangkap saya setiap saat silahkan, bisa. Tapi saya mau sampaikan satu hal dulu.
kalau malam ini, waktu itu kebetulan sudah menjelang malam, mereka tiba, mau istirahat, mereka mau nginap di Madinah waktu itu. Malam ini Tuhanku Allah membunuh Tuhan kalian Barwiz itu. Mati raja kalian malam ini. Kata mereka berdua, dari mana kau tahu itu hai Muhammad? Dari Tuhanku. Kalian percaya tidak percaya, tunggu saja. Buktikan sendiri. Kata mereka berdua, itu jawabanmu? Kata Muhammad SAW, iya. Sampaikan ini. Sampaikan ini kepada Bazan yang utus mereka. Ya. Maka dua-duanya mengatakan baiklah, masuk akal. Ini kampungnya kecil, tidak akan kemana-mana. Jazirah Arab, mereka anggap pada saat itu nggak ada apa-apa, gersang, nggak ada hasilnya bagi mereka gitu. Dan tidak sulit untuk mengutus pasukan mencari satu orang gitu. Dia pulang ke Bazan, tapi Bazan ini cerdas. Maka keduanya mengatakan, jawabannya orang yang mengaku Nabi itu Muhammad begini. Katanya Tuhan kita Kisra dibunuh oleh Tuhannya. Gitu kan? Kata Bazan, baiklah kita tunggu. Waktu itu kebetulan teman-teman sekalian, informasi dari pusatnya Kisra, kerajaan Kisra, Madain namanya. Itu untuk sampai ke tempatnya Bazan 2 bulan. Jadi kalau ada kejadian instruksi apa dari pusat, itu orang naik kuda, naik unta, pasukan antar 2 bulan baru sampai, baru dijalankan instruksi. Begitu. Ada berita apa? Kata Bazan, baik kita tunggu. Kalau betul-betul ada kejadian betul dicatat hari itu, pada malam itu hari apa, mereka tunggu. Subhanallah, 2 bulan kemudian betul-betul datang. Dan beritanya seperti yang Nabi SAW sampaikan, bahwasanya Barwiz mati di hari itu, di waktu itu, di malam itu. Kata Bazan, sungguh tidak ada yang bisa mengucapkan ini kecuali seorang Nabi. Maka Bazan pun akhirnya beriman. Dan Bazan termasuk teman-teman sekalian raja rahimahullah yang meninggal dalam keadaan Islam, tapi banyak umat Islam yang tidak tahu. Dia adalah gubernur, walau di Jazirah Arab dikenal dengan raja sebenarnya, tapi dia gubernur yang paling besar, gubernur terbesarnya Kisra. Kemudian surat yang dikirim oleh Nabi SAW selanjutnya kepada Munzir bin Sawi. Munzir bin Sawi ini penguasa Bahrain. Bahrain tentu bukan negeri Bahrain yang sekarang ya. Bahrain dulu wilayah yang cukup luas, memang di pinggiran Jazirah Arab. Lebih dekat kepada Teluk, tapi pesisirnya wilayahnya cukup luas. Munzir bin Sawi ini diutus kepadanya oleh Nabi SAW Al-Ala Al-Hadrami, Al-Ala bin Hadrami radhiyallahu anhu. Isi surat Nabi SAW serupa dengan isi surat yang ke Kisra. Munzir cerdas pada saat itu dan dia tidak spontan menolak, tapi ia banyak bertanya kepada Ala radhiyallahu anhu untuk ia menjawab semua pertanyaannya. Ala juga memberitakan bahwasanya Najasyi maksudnya adalah Ashham yang sudah masuk Islam, yang sudah meninggal. Najasyi masuk Islam, ceritanya begini. Diutus kepada sana oleh Nabi SAW seseorang sahabatnya bernama Ja'far bin Abi Thalib dan masuk Islam dan dia meninggal dalam keadaan Islam. Nabi SAW sempat sholat di jenazahnya. Bazan ini terkenal. Bazan walaupun dia gubernur Kisra, tapi wilayahnya lebih luas daripada wilayahnya ya Munzir. Jadi Munzir bilang, Najasyi sudah masuk Islam, Bazan sudah masuk Islam. Bahkan disebutkan oleh Al-Hadrami dan suku fulan di Jazirah Arab yang diketahui oleh Munzir ini, dia tahu suku-suku itu. Termasuk kaum Yahudi yang ada di Khaybar sudah dikalahkan semuanya. Tinggal yang belum ditaklukkan hanya Mekah saja. Maka setelah memastikan semua itu, Munzir pun akhirnya masuk Islam. Munzir pun bin Sawi masuk Islam dan mengajak seluruh warganya masuk Islam, dan bagi yang tidak mau masuk Islam maka dipungut darinya jizyah. Munzir yang ambil jizyah dikirim kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti sudah ada 2 nama yang memimpin pada saat itu masuk Islam, Bazan dan Munzir bin Sawi rahimahumullah. Kita tentu tidak, sebenarnya lebih tepat kita bilang rahimahullah karena tidak sempat bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena definisi sahabat yang biasa kita doakan radhiyallahu anhu, walaupun ini doa bisa kita ucapkan pada siapapun ya, tapi termasuk mendudukan posisi para sahabat pada tempat yang lebih mulia daripada orang lain adalah kita mengatakan radhiyallahu anhum. Karena mereka tidak pernah melihat Nabi SAW, sementara definisi sahabat adalah harus melihat Nabi dengan mata kepala, beriman pada beliau dan juga meninggal dalam keyakinan Islam, baru dikatakan seorang sahabat. Surat selanjutnya adalah surat Nabi SAW ke penguasa sebagian wilayah Yaman. Waktu itu Yaman terbagi 2. Sebagiannya dikuasai oleh Al-Harith